Maka teman-teman sayang, hari ini teman-teman datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, maka percayalah teman-teman sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau teman-teman lagi disayang sama Allah, kalau teman-teman lagi dicintai oleh Allah, maka di saat itu teman-teman sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jemputlah kasih sayang itu, terimalah kasih sayang itu, dan teruslah berusaha berada di jalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hanya dengan mendekat kepada Allah, engkau akan didekatkan dengan kebahagiaan dalam hidupmu. Saya ulangi, hanya dengan mendekat kepada Allah, maka engkau akan didekatkan dengan kebahagiaan dalam hidupmu. Jadi kalau sekarang teman-teman tanya, kenapa hidupku terasa gelisah? Kenapa hidupku terasa sulit? Kenapa hidupku seakan-akan berat kita melewatinya? Mohon maaf, boleh jadi Anda sedang jauh dari Allah. Boleh jadi Anda sedang ada jarak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering Ahilman sampaikan, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan urusan dunia ini. Saya ulangi, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan urusan dunia ini. Banyak orang yang sibuk nyari dunia, tapi dia lupa kepada yang punya dunia. Banyak orang yang sibuk mencari rezeki, tapi dia lupa kepada Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Teman-teman sayang, kalau udah sama Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kalau udah sama Allah nggak ada yang nggak mungkin. Sesuatu kadang kita lihat tidak mungkin. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan logika kita, karena kita hanya menggunakan cara pandang kita. Ingat, manusia itu terbatas. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, kecuali semuanya diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Maka kalau teman-teman ingin menemukan kebahagiaan dalam hidup, jangan tinggalkan Allah, jangan lupakan Allah, jangan jauhi Allah. Karena disitulah titik yang akan membuat hidupmu semakin rapuh, semakin terjatuh. Karena orang beriman yang yakin kepada Allah itu tidak akan pernah putus asa. Orang beriman yang yakin kepada Allah itu tidak akan berlebihan dalam kesedihan. Coba dibuka surat Ali Imran ayat 139. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Perhatikan, wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih hati. Kenapa? Wa antumul a'launa, sebab kamu itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau teman-teman sayang, malam ini diberikan kelembutan hati, diberikan keringanan langkah untuk mendekat taat kepada Allah dengan hadir di majlis ilmu, maka tolong catat baik-baik, teman-teman sedang diangkat derajatnya oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin teman-teman dekat ke Allah, makin teman-teman taat ke Allah, maka makin teman-teman akan dekat dengan kebahagiaan itu. Banyak orang yang seringkali lupa untuk mengetahui jalan terbaik agar bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Bahagia tak diukur dari apa yang datang dan apa yang pergi, tapi bahagia itu diukur saat hati kita lebih tenang saat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini gak lama, hidup ini sebentar. Maka dalam kehidupan yang sebentar ini, maka jangan sia-siakan, kecuali
kita mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika kita belajar tentang obat hati yang gelisah. Di pertemuan sebelumnya Ahilman sampaikan ada 5 obat hati ketika hati kita gelisah. Yang pertama kita bahas di pertemuan kemarin, jika hatimu gelisah maka perbanyaklah baca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua, malam ini kita bahas, ketika hatimu sedang gelisah maka perbanyaklah sholat di waktu malam, khususnya sholat tahajud. Umumnya perbaiki sholat. Teman-teman sayang, sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak sholatnya, maka rusak agamanya. Nabi SAW bersabda, perkara pertama yang akan ditanya ketika nanti hari kiamat adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya. Jika rusak sholatnya, maka rusak semua amalnya. Ingin baik hidupmu, perbaiki sholatmu. Ingin terjaga hidupmu, jaga sholatmu. Ingin mulia hidupmu, maka pastikan sholat itu engkau hadirkan dalam kehidupanmu. Maka mohon maaf ya, kata orang tua kita dulu tuh, nah kalau hidup kamu gak sholat, maka apa bedanya kamu dengan orang yang tidak hidup? Karena yang membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati apa? Sholat. Orang yang hidup masih bisa sholat, orang yang mati sudah tidak bisa. Kalau ada orang yang hidup tapi tidak mau sholat, berarti sudah saatnya di 1, 2, 3 di sholat. Saya ulangi, kalau ada orang yang masih hidup tapi tidak mau sholat, berarti sudah saatnya sudah siap disolatkan. Kayaknya udah siap ini kelihatannya. Ustaz, berarti sholat itu sangat penting. Iya, boleh jadi mungkin kita pernah dengar kan, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Hidup tapi tidak sembahyang, apa gunanya? Betul? Maka teman-teman sayang, Allah itu memanggil kita dengan 3 panggilan. Yang pertama panggilan azan, perintahnya sholat. Yang kedua panggilan talbiyah, perintahnya haji dan umrah. Yang ketiga panggilan kerahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi. Yang pertama panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang manggil siapa? Yang manggil siapa? Sahake. Yang manggil siapa? Muazin, betul. Tapi hakikatnya yang manggil siapa? Allah, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa jawabnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawabnya? Lihat kalimat ini. Hayya 'alas shalah. Apa? Eta mah artinya atau akang
Mari kita sholat eta artina orang yang geus apal eta mah. Namun jawaban kita la haula wala quwata. Pertanyaannya, kenapa panggilan 1, 2, 3 sesuai jawabannya, tapi ketika masuk kalimat hayya 'alas shalah jawabannya la haula wala quwata illa billah? Kenapa? Eta mah artina tiada upaya eta mah artina. Kenapa? Mohon izin, mohon maaf, kalimat hayya 'alas shalah kita jawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, menunjukkan bahwa kita siap menyambut panggilan salat. Kenapa? Karena dengan salat itu Allah akan berikan pertolongan dalam kehidupan kita. Makanya ketika Allah manggil kita salat, Allah tuh tahu, hei hei Hilman, kamu tuh sering galau. Hei hei Hilman, kamu tuh lagi susah. Hei Hilman, kamu tuh lagi punya pertanyaan. Bukankah kamu punya hajat, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita? Betul? Kita punya nggak harapan? Punya nggak keinginan? Punya nggak kemauan? Punya nggak harapan? Punya nggak cita-cita? Allah tuh tahu Hilman, kamu punya keinginan, kamu apa maknanya? Saat engkau datang kepadaku mendirikan sholat, aku sudah siapkan jawaban terbaik dari setiap persoalan. Hayya 'alal falah. Siapa yang mau mendapat kemenangan? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau berhasil? Karena kita tahu kalau kita mengandalkan diri kita banyak gagalnya. Betul apa betul? Coba Ahilman tanya, teman-teman, dari sekian banyak keinginan, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Jawab. Dari sekian banyak keinginan kita, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Teman-teman ikhwan, dari sekian banyak akhwat yang kita suka, lebih banyak yang nerima atau nolak kita? Waca. Anda salah mengandalkan wajah Anda yang gak seberapa itu. Anda salah mengandalkan ustadz, saya punya kerjaan, saya ganteng, saya kaya. Mohon maaf, sekarang mah yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Bener. Ustadz, sekarang mah dengan kaya bisa dapat semuanya, belum tentu. Bahagia itu bukan karena paras, bahagia bukan karena harta. Teman-teman akhwat, jangan nyari laki-laki yang ganteng. Yang ganteng itu banyak maunya dan berpotensi menyakitkan hati. Makanya Ahilman gak mau disebut ganteng. Aama manis. Ganteng mah berpotensi menyakitkan hati. Dia kaya. Mohon maaf, memang semua bisa dibeli dengan uang, tapi ternyata kebahagiaan gak bisa dibeli dengan uang. Betul? Aku membela kalian karena aku tahu kalian gak ada uangnya, jadi tenang, aku bersama dengan kalian. Jadi gimana Ustadz? Allah tuh pengen siapa yang mau berhasil, siapa yang mau sukses, siapa yang mau mendapatkan apa yang kamu harapkan dalam hidup. Sholat, kira-kira begitulah. Betul apa betul? Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban kita? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa jawaban kita? Kita tahu nih, Allah ngasih kesempatan kita sholat, Allah manggil kita sholat, maka segera kita datang kepada Allah. Perhatikan, kalau teman-teman perhatikan, semua bacaan sholat itu menunjukkan bentuk komunikasi kita kepada Allah. Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Saat kita sholat, kita menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar dalam hidup kita kecuali siapa? Ya Allah, kerjaanku kecil, usahaku kecil, harapanku kecil, sungguh tidak ada yang paling besar kecuali siapa? Allah. Kita
Kita baca iftitah, Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabiro, silahkan, nggak usah berantem karena masing-masing ada dalilnya. Ya, mau Allahu akbar kabiro mangga, mau Allahumma ba'id mangga. Yang salah yang mana? Itu sholat itu jadi masalah mah. Baca Al-Fatihah, perhatikan kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha. Teman-teman di situ berbisik sama Allah, ya Allah, kalau hari ini ada yang menyakitiku, kalau hari ini ada yang mengkhianatiku, kalau hari ini ada yang menzolimiku, aku nggak sakit ya Allah, karena ada Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka orang yang paham artinya, ketika dia baca Bismillah, maka dia nggak akan terus-terusan dalam kegelisahan. Dia nggak akan terus begitu sulit, nggak akan keluar pikiran itu. Apalagi mikirin Rehan, nggak akan. Walaupun Rehan sulit dilupakan ya, karena terlalu baik biasanya begitu ya. Tapi ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dalam benaknya tidak ada yang bisa mencintai dia kecuali siapa? Allah. Teman-teman sayang ingat ya, manusia itu berpotensi menyakiti kita. Maka sering Ahilman sampaikan, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Banyak orang yang bilang gini, dia nyakitin saya, dia nyakitin saya. Shh, bukan dia yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Senin. Jadi nggak ada yang nyakitin kita. Salahnya kita sih terlalu berharap sama manusia, betul? Udah tahu manusia tuh lemah, udah tahu sering nyakitin, kenapa atuh masih terus memberikan harapanmu kepada makhluk yang berpotensi menyakitimu? Maka nanti dia akan baca lagi, Alhamdulillahi Rabbil, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Apa? Ya Allah, kalaupun aku dapat nikmat sekarang, ini bukan gara-gara aku, tapi nikmatnya dari siapa? Orang yang sholat hilang kesombongan, orang yang sholat hilang ujubnya, orang yang sholat hilang diri merasa. Maka mohon maaf, sering Ahilman juga sampaikan, yang membuat iblis tidak akan pernah masuk surga gara-gara apa? Sombong. Maka Ahilman tidak pernah mengajarkan anak-anak teman hijrah untuk punya sifat merasa. Hati-hati, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Status hari Selasa. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Punten mohon izin, kayaknya hari ini banyak orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Teman-teman sayang, makin kita belajar, makin kita taklim, makin kita ikut kajian, harusnya makin kita merunduk dan kita nyadar diri kalau kita nggak tahu apa-apa. Maka nggak akan ada waktu lihat aib orang lain. Kenapa? Karena dia tuh sadar kalau aib dia juga banyak. Betul? Ini penting sekali. Maka mohon maaf ya, sepulang dari sini teman-teman nggak boleh jadi orang yang paling merasa itu. Teman-teman jangan ngobrol sama teman-temannya, bro, apa kita alhamdulillah ngaji ya bro ya, insya Allah kita mah ahli surga ya bro ya, masya Allah ya. Walaupun habis ini kita nonton Piala Dunia, tapi kita kan udah dapat ini ya bro ya, tenang ya bro ya. Tuh lihat orang nggak pada ngaji bro. Kita... maka teman-teman nggak boleh begitu. Kita nggak pernah tahu. Diibaratkan ada orang yang kelihatannya melakukan amalan surga, tapi ternyata Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Ada orang yang kelihatannya melakukan amalan neraka, tapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa coba? Karena ternyata yang membedakan antara mereka berdua ada perasaan hati yang bersih dalam hidupnya. Maka teman-teman saya nggak boleh, jangan besar kepala, ulah gede, bisi teasup helm. Ulah helm aja nggak mau masuk, apalagi surga, betul? Maka kalau ada sebesar biji zarah kesombongan di hati kita, segera istighfar. Maka sholat melembutkan hati. Alhamdulillahi Rabbil,
Ya Allah, sekarang hamba punya kerjaan, ini darimu ya Allah. Hamba usaha, ini darimu ya Allah. Hamba punya jodoh, ini darimu ya Allah. Dan kalaupun jodoh hamba diambil, yang hamba berharap sama dia tapi diambil, ini juga darimu ya Allah. Dan hamba yakin setelah lebih baik daripada dia yang meninggalkanku. Siapa Ahilman? Tuing atuh. Kalau nanya ke saya, dah saya kata apa? Maka orang yang sholat nggak akan berlebihan, nggak akan ini mah ustad, aku tes setelah putus sama dia jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi ingat dia, lihat ayam, lihat kobokan ingat dia. Ahilman tahu pasti makannya di situ terus, ini mah masalahnya. Aku tuh setelah putus sama dia jadi nggak bisa pulang Ahilman. Kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Setiap likukan jalan aku teringat bagaimana cara dia memperlakukan aku. Dan aku ingat setiap bensin yang keluar air. Udahlah, nggak usah. Teman-teman buat apa menangisi dan kemudian apa ya, menghabiskan waktu untuk menangisi orang yang pergi ninggalin kita. Teman-teman sayang, kalau dia baik pasti dia gak akan pernah pergi meninggalkan kita. Kalau dia pergi ninggalin kita berarti dia nggak baik untuk kita, atau kita nggak pantas sama dia. Apakah mungkin dia yang nggak baik untuk kita, atau kita yang nggak pantas untuk dia? Yang mana kira-kira? Kalau kata Ahilman mah, buat ngobatin hati jawab aja, aku terlalu baik untuk dirinya. Untuk ngobatin hati itu mah ya. Jadi ketika dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, tenang, dia baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai kemudian dia curhat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Berarti saat kita mengucapkan kalimat itu, kita bilang, ya Allah, tolong hamba ya Allah, bantuin hamba ya Allah. Kan begitu, kuatkan hamba ya Allah. Teman-teman yang lagi sulit kerjaannya, minta sama Allah. Teman-teman yang lagi susah usahanya, minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kepada siapa-siapa, bukan, sama Allah. Kata Allah, hambaku, apa yang kamu minta? Kita jawab lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami. Dalam ayat lain, dalam terjemah lain diterangkan, ihdinas itu bukan hanya ditunjukkan, tapi dihantarkan. Kalau ditunjukkan, semua ditunjukkan. Tapi kalau dihantarkan, ditemenin. Sama kalau kita nanya sama orang Sunda, pasti dijawab kan? Alamat si ini mana? Di situ. Terus ke kanan, terus ke kiri, terus ke kanan deh, gitu kan? Itu hanya ditunjukkan. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim, dihantarkan sama Allah, ditemenin. Hambaku, jodoh kamu tuh itu tuh. Siapa itu? Yang mana itu? Dihantarin. Jadi fokusnya udah jelas tuh. Makanya teman-teman sayang, cinta yang paling menyakitkan itu apa? Ketika kita mencintai seseorang yang kita tahu orang itu nggak akan mungkin jadi milik kita. Status hari Rabu itu tuh, kita tuh udah tahu dia tuh nggak mungkin jadi milik kita, tapi kita masih ngotot. Ini lupa nih, orang yang ihdinas siratal mustaqim, dia tidak akan terperangkap pada sesuatu yang bukan jawabannya. Allah akan arahkan dia pada perkara yang memang itu menjadi milik dirinya. Sampai kemudian dia bilang, ihdinas siratal mustaqim ya Rabb, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yang mana kata Allah? Kita jawab, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, jalan yang bisa membuatku tahu mana yang buruk, mana yang benar,
mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Kan kira-kira begitu. Sampai kemudian kita ya Allah terbebas dari orang-orang yang mencelakakan kami ya Rabbal Alamin. Salat. Maka orang yang salat itu luar biasa. Salat sumber ketenangan, salat sumber kebahagiaan, salat sumber kemuliaan, salat sumber rezeki, salat sumber segala jalan keluar. Ingin hatimu tenang, perbaiki salat. Ingin hidupmu bahagia, perbaiki salat. Ingin ditunjukkan jalan keluar, perbaiki salat. Ingin dimudahkan rezeki, perbaiki salat. Yang wajib. Oke, yang paling pagi apa namanya? Salat subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus pesan Ahilman, jangan tinggalkan yang wajib. Kenapa? Jaga 5 yang wajib ini, maka Allah akan jaga kebaikan dalam hidup kita, terutama subuh dan isya. Kalau kamu mau lihat orang muslim yang sempurna,
kak. Apa lagi kirim dulu? Video. Hah? Lagi kirim dulu.